CEO wanita secara tak sengaja merasuki Xian Minglian, wanita jahat dari novel yang pernah ia baca. Ia tersadar dan menyadari bahwa ia sedang memegang cambuk. Di depannya, seorang pria tampan sedang membungkuk penuh dengan luka parah. Pria tampan itu menatap tajam ke arahnya. Sedetik kemudian terdengar suara dari kepalanya. Suara itu mengatakan bahwa ia berpindah dunia karena mati tertabrak pesepeda. Setelah mati, jiwanya merasuki karakter wanita jahat pembuat onar yang sering menyiksa para pasangan dan keluarganya. Ia selalu diampuni karena ia anak perempuan satu-satunya dari dua penguasa Raja Elif dan Dewi Api yang paling disegani di seluruh wilayah. Sistem menambahkan untuk tetap melanjutkan perannya sebagai karakter antagonis. Jika ia menolak, maka akan langsung mati. Mendengar itu Lian Lian terdiam, di dalam hati dia mengumpat, ia tak terima kenapa harus jadi wanita jahat yang akan mati karena misi. Sistem menjawab, setiap gerakan atau ucapan jahat yang ia lakukan akan ada poin dan hadiah lainnya. Poin itu bisa ditukarkan dengan mata uang asli atau barang yang ada di toko sistem. Mendengar tentang uang, Lian Lian tersenyum senang, ia berpikir tak apa jadi wanita jahat. Setelah misi berakhir, ia akan kabur dengan uang yang ia peroleh dari misi. Pria tampan yang sedari tadi mendengar percakapan itu terkejut. Dia kebingungan dengan siapa wanita itu berbicara dan apa suara ini. Ia tak melihat Lian Lian membuka mulutnya. Namun ia mendengar suaranya, ia tak menyangka bahwa dirinya bisa mendengar suara hati wanita jahat itu. Sistem menginformasikan pria di depannya itu adalah salah satu target dari misinya. Pria itu bernama Wei Lulong, suami pertama dari karakter antagonis. Ia sering disiksa pemilik tubuh dengan dahli mendisiplinkannya. Di hati Lian Lian sangat merasa bersalah, ia mengatakan kasihan sekali dia. Aku harus apa supaya membebaskannya? Tetapi tidak mempengaruhi misiku, ucapnya dalam hati. Ia tahu bahwa nasib pria itu tidak bagus, nanti ia akan difitnah dan mati sebelum menduduki tahta kerajaannya. Kemudian Lian Lian berteriak, pelajur lepaskan ikatannya dan sembuhkan lukanya, aku tak mau dia mati di depanku, itu sangat menjijikan. Sistem, selamat Anda mendapatkan 50 poin, mendapatkan kekuatan elemen api dan masa hidup 1 minggu. Lian Lian menarik nafasnya dengan lega, walaupun masa hidupnya hanya bertambah minggu saja. Lulong yang mendengar semua isi hati pasangannya merasa bingung, kenapa dirinya mati, siapa yang memfitnahnya. Di lorong istananya Lian Lian yang sedang berjalan, ia bertemu dengan ibunya dan adik angkatnya. Dewi Api Xian melihat Lian Lian dengan tersenyum, lalu ia menyuruh wanita yang di sampingnya menyapa Lian Lian. Setelah itu ibunya melanjutkan, Lian Lian berbuat baiklah dengan Ning Ning, dia adik perempuanmu yang baru saja aku adopsi. Jangan sampai membuatnya menangis, katanya lembut dan tegas. Lian Lian melirik Ning Ning dengan tajam, ia mengiyakan ucapan ibunya dengan ketus. Di dalam hati Lian Lian mengatakan, akhirnya wanita licik yang akan membinasakan wilayah ini muncul. Wanita ini terlihat manis tapi bermuka dua dan sangat licik. Dia akan mempermainkan trik licik untuk membuat semua orang membenci pemilik tubuh ini. Dan mengakibatkan dirinya mati tragis di tangan kerajaan musuh. Ibu Lian Lian terkejut mendengarnya, dia tak menyangka anaknya akan berpikiran liar tentang Ning Ning. Setelah percakapan singkat itu, 1 minggu kemudian waktu perjamuan kedatangan Ning Ning. Meja makan perjamuan 4 kakak laki-laki, ayah dan ibu, dan 3 pasangannya berkumpul. Raja Priming Haoran memimpin perjamuan untuk anak adopsinya. Raja Hao memerintahkan Ning Ning untuk memberi salam kepada semua keluarga termasuk Lian Lian. Kakak ketiga Lian Lian, Ming Jieji melirik sinis dan mengatakan bahwa Ning Ning adalah adik yang lembut dan manis, jangan sampai kau membulinya, katanya ketus. Lian Lian terdiam sinis lalu mencibir dalam hati, ya sayangilah adikmu yang manis dan lembut itu. Bersekongkol dengan kakasi jadi-jadimu itu lalu dijual di rumah bordil khusus pria dan membuatmu terkena penyakit kelamin. Lalu mati bunuh diri, tenang saja Kak Jie setelah kematianmu karenanya. Akulah yang pertama memberi penghormatan dan selalu mengirimkan doa untukmu, serunya dengan penuh kasih. Seluruh keluarga terkejut dan saling memandang satu sama lain. Kak Jie pun marah mendengar suara itu. Apa maksudmu Lian Lian, mana mungkin kekasihku dan Ning Ning berbuat seperti itu, serunya marah. Lian Lian terkejut lalu mengatakan, Kak Ji kau buta ya, sedari tadi aku diam saja, ucapnya sinis dengan mata tajamnya. Pipi Kak Ji memerah, kakak pertama Xian Hongji melerai mereka berdua. Diam kalian berdua, jangan terus bertengkar karena masalah sepele. Hormati kedua orang tua kita, serunya tegas dan tajam. Kak Ji dan Lian Lian pun terdiam. Lian Lian berbicara di hati, sungguh malang nasibku. Harus berurusan dengan keluarga yang tak menyayanginya dan berpura-pura jahat agar tidak mati. Si Ning Ning ini di dalam novel sebentar lagi akan menawarkan aku teh lalu, menuduhku sengaja menumpahkan teh.
Lalu menangis, hits kalian aku tahu, kamu tak menyukaiku, tapi jangan salahkan kalian mungkin kalian tidak sengaja. Dengan liciknya wanita bermuka dua ini berhasil menghasut orang-orang sampai aku dikurung di penjara karena hal sepele itu. Apa keluarga pemilik tubuh ini buta? Teriaknya sinis. Semua keluarga termasuk tiga pasangannya terdiam dan saling melirik. Di hati Dewi Apisian, ia tak mempercayai perkataan hati anaknya karena dia sendiri yang memilih Ningning, ia tak mungkin salah mengenal orang. Setelah suara hati Lian Lian terdengar, Ningning menuangkan teh untuk memberikan kepada Lian Lian. Sebelum teh diterima Lian Lian sepenuhnya, Ningning dengan sengaja menumpahkan teh itu lalu mengenai tangannya. Dan kata yang sudah diprediksi Lian Lian pun terjadi. Keluarga termasuk tiga pasangannya terkejut dan saling memandang penuh arti. Di pikiran semua orang, mereka tak menyangka perkataan hati Lian Lian itu terjadi. Kak Ji yang tadi mendengar bahwa dirinya nanti akan mati bunuh diri pun terdiam lemas. Raja Hao, sudah Ningning, kakakmu tidak sengaja menumpahkannya. Pelayan antarkan Putri Ningning kamarnya. Dan obati lukanya, kamu istirahat saja ya, ucapnya dengan lembut. Ningning bingung dengan tanggapan Raja bodoh ini, kenapa membela anak manjanya itu, sia-sia aku mengorbankan tanganku. Untuk menjebak putri sialan ini, serunya marah di dalam hati. Dia mau tak mau mengikuti arahan Raja dengan tersenyum pahit. Di hati Lian Lian, kejadian ini kenapa sangat berbeda dengan alur cerita di novel? Sudahlah tak mau berpikir keras. Setelah menyelesaikan urusan Ningning, Raja Hao memerintahkan untuk tetap melanjutkan perjamuan. Lian Lian sedari tadi melirik makanan yang terlihat enak, mencicipi makanan yang tersedia. Di dalam hati dia belum pernah makan makanan semewah ini. Tapi sayangnya soal rasa lebih enak masakanku, serunya bangga. Keluarga dan para pasangannya terkejut mendengarnya. Di dalam pikiran kakak kedua Xian Kosue, sejak kapan wanita pembuat onar ini bisa memasak? Apa aku salah dengar? Kak Kuo menanyakan kepada Lian Lian, apa kau mau tambah lagi? Aku akan memerintahkan pelayan untuk mengambilnya untuk MU, serunya tersenyum tipis. Lian Lian marah lalu berkata, terima kasih tawaran MU, aku tak sudi makan, makanan seperti ini sungguh sangat menjijikan. Jadi tak nafsu makan, aku kembali ke kamar dulu, serunya dengan wajah sinis. Di hati Lian Lian, maafkan aku jika bukan karena misi dengan hukuman mati, aku takkan mengatakan kata-kata yang menyakitkan ini, serunya lirih. Kenapa sih aku harus jadi wanita jahat, sungguh dunia yang tak adil, katanya sedih. Sistem, selamat Tuan telah mendapatkan 50 poin dan masa hidup bertambah 1 minggu. Sial kenapa bertambah 1 minggu lagi, sistem ini benar-benar pelit, serunya kesal di dalam hati. Seluruh keluarga hanya bisa memandang Lian Lian dengan wajah tertegun kebingungan. Setelah Lian Lian pergi, keluarga dan pasangannya membicarakannya. Raja Hao, apa kalian mendengar, Lian Lian, apa ini kenapa aku tidak bisa mengatakannya, katanya bingung. Dewi Apisian, sayang aku mendengarnya, saat bertemu di lorong istana aku mendengar. Tentang Ningning yang akan menganjurkan wilayah kita, tapi aku tak mempercayainya, karena aku sangat teliti saat proses adopsi. Serunya bingung. Kakak keempat Lian Lian, Ming Lian Hu, tapi prediksi Lian Lian tentang Ningning yang menumpahkan teh itu benar. Jangan semua prediksinya benar, timpanya serius. Jun Feng Shui pasangan ketiga dari Lian Lian, tetapi sikap marahnya sangat berbeda dari biasanya. Biasanya dia akan membalikan makanan jika tak suka, lalu menyiksa pelayan atau. Satu dari kami, serunya merasa aneh. Yu Yuan Xiao, pasangan kedua Lian Lian yang sedari tadi menyimak pun ikut berkata, lebih baik kita amati saja gerak-geriknya. Apa prediksinya terbukti nyata atau tidak, kita lihat saja nanti, katanya santai. Mereka semua mengangguk setuju. Wei Hui Ling pasangan keempat Lian Lian berpikiran bahwa, akhir-akhir ini sikap Lian Lian sangat menarik. Paginya saat Lian Lian sedang bersantai di tepi taman, kakak pertamanya berjalan melewatinya. Di hati Lian Lian, sayang sekali pria tampan ini akan dikhianati oleh bawahan yang paling dia percayai. Lalu mati karena kalah dikepung oleh tentara musuh, dan tragisnya semua ini didalangi oleh Ningning adik licik yang dia sayangi, keluhnya sedih. Kak Hong terdiam mematung sejenak, mendengar suara hati Lian Lian tentangnya. Dia sangat penasaran dengan perkataan adiknya itu lalu menghampirinya. Lian Lian, apa kau ada waktu? Maukah kau mau menemaniku ke kamp militer? Tenang saja nanti aku akan beri hadiah, serunya lembut. Di hati Lian Lian ia terkejut dengan ajakan tiba-tiba kakaknya itu, tapi aku sangat penasaran dengan wajah pengkhianat itu. Agar aku bisa jauh-jauh menghindarinya, gerutunya. Ya sudahlah, untung hari ini aku tidak ada jadwal, awas saja jika nanti hadiahnya murah, aku akan mematahkan tanganmu, serunya sinis. Kak Hong hanya bisa tersenyum dengan penuh arti. Sistem, selamat mendapatkan 50 poin dan kekuatan tubuh akan bertambah 10x lipat. Ling Ling sangat senang mendengarnya.
Dengan tubuh penuh kekuatan ini, saat aku kabur, pasti tidak akan ada yang bisa menemukanku, ucapnya senang. Di kap militer Lian Lian dan kakaknya duduk di kursi empuk, ia melihat sekeliling dan takjub melihat kap yang bersih. Rapih dan penuh dengan senjata tajam yang indah, ia sangat ingin mencobanya, serunya dalam hati. Kak Hong yang mendengar itu tersenyum dan menawarkannya untuk mencoba salah satu senjata. Senjata apa ini sangat jelek, demi menghormati MU, kuturuti saja, senyumnya sinis. Tapi di dalam hatinya ia merasa sangat senang Kak Hong yang melihat tingkahnya. Tertawa dalam hati ia menyadari bahwa adiknya sangat lucu dan menggemaskan. Sedetik kemudian, datanglah Ning Ning dengan membawa semangkuk ramuan pekat. Salam pada Kak Hong, semoga selalu sehat, Kak, ini aku membawakan ramuan vitamin yang bagus untuk tubuh, ucapnya manis. Lian Lian yang melihatnya, menatap dengan sinis, wanita ini lagi, oh iya di cerita aslinya, kakak pertama Lian Lian juga. Diracuni secara perlahan dan membuat dirinya kehilangan kekuatannya secara bertahap. Ini yang membuat para pasukan musuh dengan mudah mengalahkannya, kasihan sekali nasib Kak Hong. Sudah terjebak ke dalam catur wanita ini, serunya sedih. Kak Hong yang mendengar itu tertegun, dan menyadari bahwa akhir-akhir ini ada yang aneh dengan tubuhnya. Rupanya karena ramuan sialan ini, sentaknya marah di dalam hati. Ning Ning yang melihat Hong tidak merespon pun, mengulurkan mangkok di tangannya, tenang saja Kak, memang pahit. Setelah ini aku akan memberi Kakak permen supaya rasa pahitnya hilang, ucapnya manja. Hong Ji menerima mangkuk itu dan sedang berpura-pura untuk meminumnya, lalu membuangnya. Sedetik kemudian Lian Lian memecahkan mangkuk itu sambil tertawa, ia berkata, sorry sengaja. Ngapain minum vitamin segala, tapi ujung-ujungnya tetap lemah juga. Di hati Lian Lian merasa lega, dia gila ya, kenapa tidak memeriksa obatnya dulu sih? Jika mati, nanti aku merasa bersalah karena tidak membantunya, sial sekali, ucapnya tertekan. Sistem, selamat Anda mendapatkan 60 poin masa hidup bertambah 1 minggu dan hadiah undian. Hong Ji terkejut dengan tindakan Lian Lian kalau dia tidak bisa mendengar suara hatinya. Ia pasti akan langsung menghukumnya, serunya dalam hati. Ning Ning tertegun dengan tindakan Lian Lian dan langsung memainkan triknya. Jangan salahkan kalian Kak Hong, walaupun Lian membenciku, aku hanya ingin membuat Kak Hong sehat saja, tangisnya lemah. Tenang saja Kak Hong, setelah ini aku akan membuat ramuan herbal baru untukmu. Di hatinya dia sangat kesal dengan tindakan wanita yang manja ini, entah kenapa akhir-akhir ini membuat rencananya berantakan. Hong Ji mendengar bahwa dia akan membuat ramuan lagi pun, menolak dengan halus. Sesaat kemudian tangan kanan dari Hong Ji, Shubai, datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah dia tahu kejadian itu, Shubai membantu Ning Ning membujuk Hong Ji agar dibuatkan lagi ramuan herbal itu. Lian Lian, ternyata wajah pengkhianat itu seperti ini tidak terlalu tampan. Dan sikapnya yang seenaknya memerintahkan kehendak tuannya ini. Sangat mencurigakan, jika itu aku, sudah lama dia kujebloskan ke penjara. Tapi entah si kakak berhati lembut ini melepaskannya atau tidak, serunya penuh karisma di dalam hati. Hong Ji yang mendengar adiknya mengatakan bahwa hatinya lembut pun sedikit merasa kesal. Kenapa dia tidak menyadari kejanggalan ini, lalu dia berkata dengan keras, aku sudah memerintah untuk tidak perlu membuat ramuan lagi lain kali. Dan kau Shubai, kenapa kau ikut mencampuri urusan keluargaku? Ingat kau hanya seorang bawahan, jangan melewati batas, sentaknya tegas. Shubai meminta maaf atas tindakannya, di pikirannya heran, sejak kapan orang bodoh ini berani mengucapkan kata-kata kasar padaku. Lalu ia dan Ning Ning berpamitan untuk kembali ke aktivitas lainnya. Lian Lian terdiam, dia tak menyangka Hong Ji, pria yang terkenal kuat namun lembut ini, tadi menyentak Ning Ning dan Shubai. Wah, keren sekali Kak Hong ini, harusnya dari awal dia bersikap seperti ini. Agar tidak ada yang meremehkannya, serunya kagum di dalam hati. Hong Ji mendengar pujian itu tersipu malu, namun tetap bersikap tenang. Lalu ia mengajak Lian Lian untuk melihat gudang hartanya. Ia memerintahkan Lian Lian untuk memilih sendiri hadiah apa yang ia mau. Lian Lian mendengar kata hadiah senang dalam hati, baiklah jika kau memaksa, jika tidak ada yang cocok. Aku akan mengambil semua harta MU termasuk istana MU yang buluk itu, ucapnya tersenyum sinis. Sistem, selamat Tuan mendapatkan 50 poin, masa hidup bertambah 3 hari, dan mendapatkan kekuatan elemen kayu 1 tingkat.